Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang merge sort. Merge sort sama seperti quicksort, tetapi kalau quicksort tadi itu kita mencari dulu nilai pivot sampai pivot menjadi membagi dua bagian. Sedangkan di sini langsung pivot langsung membagi dua bagian, langsung menjadi nilai pembagi gitu. Misalkan kalau ada, katakan ada 8 array pivot, maka dia akan langsung membagi dua, 7294. Di sini 3861. Nah, di sini kita fokus lagi, bisa 7 dan 294 itu 7 2 itu dibagi lagi 7 dan 2. Nanti setelah dibagi itu dibandingkan satu per satu gitu. Jadi sama aja seperti quicksort, tapi kalau quicksort itu kita mencari pivot, nilai tengahnya dulu sampai nilai tengah itu benar-benar membagi dua. Kalau ini enggak, langsung aja dibagi dua. Nanti dibandingkan satu per satu. 7 dibanding 2, 2 dibanding 7, nanti dibandingkan dengan indeks berikutnya di sini gitu. Sampai tersusun baru dibagi lagi, disusun lagi ke atas gitu ya. Nah, kita jelasin dulu codingannya sebelum masuk ke kompleksitas. Nah, setiap item pada array itu akan diturutkan gitu ya, top down merge sort. Jadi fungsinya mengurutkan ya. Kita akan membuat pembagian rendah ke mid atau low ke mid. Nah, di sini ada fungsi pembagi dua gitu. Jadi kalau tadi pivotnya kan tidak terbagi dua, kalau di sini jelas low ditambah high dibagi dua, itu menjadi nilai tengah. Nah, kita balik lagi ke fungsi merge sort. Nah, di dalam sebuah pembagian itu ya, itu selalu memakai nilai tengah. Ini sama aja seperti tadi sih. I maupun J, jika I lebih kecil daripada J, high, misalkan nilai katakanlah 1, nilai indeks pertama atau indeks kedua gitu ya, lebih kecil, itu akan disimpan sebagai gelas kosong. Jadi kita misalkan ada 3 gelas gitu ya, katakanlah gelas A, gelas hijau, gelas isi hijau, isi biru, dan kosong. Si gelas biru ingin ke hijau, hijau ingin ke biru. Jadi otomatis hijau ke kosong dulu, biru ke hijau, atau biru ke kosong dulu baru ke hijau. Nah, ini untuk fungsi keduanya. Jika A lebih kecil dari I, nah sebalik else kan otomatis kebalikan nilai dari ini. Maka tempelkan jadi AJ atau tempelkan array K, array template K ini berisi AI atau array template K berisi AJ. Itu sama seperti hijau berisi biru atau kosong tadi itu. Karena setelah kita membagi dia dua, itu akan membentuk partisi seperti ini ya, yang akan dibandingkan. Nah, ini pembandingan dari top down merge sortnya itu udah paling downnya gitu, paling bawahnya gitu. Setelah kita membuat kelasnya, ini hanya parameter yang bisa diganti, misalkan 2, 3 itu kalau dimasukkan gitu kan. Nah, INT tengah kan tadi udah kita dapetin nilainya dibagi 2. Jika low lebih kecil dari high, maka dia masukin ke rumusnya, ke A, ke low, ke tengah gitu. Tadi fungsi di dalam merge, top down merge kan udah kita jelasin tentang bagaimana cara dia menampungnya gitu ya. Nah, terus gimana kita lihat nilai kompleksitasnya? Bagaimana sih lama prosesnya? Sebenarnya lama prosesnya itu sama seperti nilai merge sort tadi ya, karena dia selalu dibagi dua partisi, setiap poros tidak lebih dari, dimana setiap poros ini tidak mungkin lebih dari 2 gitu ya, n dibagi 2 gitu pasti. Gimana misalkan di sini 3 itu kan nggak mungkin gitu, bisa sih tapi dia langsung membagi 2, yang satunya 1 gitu. Nah, fungsinya tuh worst case-nya jika array bernilai 0 berada pada n-1 indeks pertama dengan indeks 0. Dengan kata lain, didapat persamaan seperti ini. Untuk set case
n-1, n-nya n-nya 0, itu bernilai kuadratik ya. Artinya dia selalu melengkung ke atas tentu lebih lama daripada linear. Gitu. Dan untuk average case-nya itu sama seperti di mana terjadi perimbangan poros. Jadi nilai sebelah kiri atau sebelah kanan tuh berimbang, lebih mendekati kasus terbaik. Jadi dia lebih O n log n gitu. Sama seperti base case-nya. Seperti ini, maaf. Seperti ini, bukan linear, tapi eksponensial. Logaritmik. Baiklah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang Medgersot.